Pesona Jakarta sebagai kota metropolitan dengan deretan gedung-gedung pencakar langit memang melekat di kota ini. The City Never Sleeps, julukan yang layak disematkan untuk aktivitas ibu kota yang tidak pernah ada kata berhenti ini. Kita berjalan sedikit ke arah utaranya Jakarta, namanya Tanjung Priok. Popularitas wilayah Tanjung Priok pun tidak kalah dengan ibu kotanya. Aktivitas perputaran uang 24 jam non-stop tanpa pernah mengenal libur. Namun, kota kecil sisi laut ini terkenal akan stigma negatif yang melekat hingga kini. Tanjung Priok tuh terkenal dengan pelabuhan yang besar, dengan peti kemasnya yang besar gitu. Ya di benak kita pelabuhan yang luas dah untuk daerah Indonesia kali ya. Kayaknya Meningkat. serem dah, banyak preman-premannya daerah Tanjung Priok. Tanjung Priok, makam Mbah Priok ya, sama mobil-mobil gede gitu. Paling males ke sana dah. Paling malas. Kenapa memang mau ke sana? Ya, jalannya mobil-mobil besar gitu. Video-video aksi kriminalitas bajing loncat bertebaran dan viral di media sosial. Kejahatan mencuri isi muatan truk besar seperti ini kerap saja terjadi di jalan utama Tanjung Priok. Tak peduli siang hari, seolah masa bodoh aksinya dilihat banyak orang yang kapan saja siap meneriaki. Tak melulu sasaran tertuju pada para supir truk. Minggu 8 Januari lalu aksi pencurian juga terjadi di warung kelontong di Jalan Warakas 7, Tanjung Priok. Seorang pemuda tega mencuri tas ibu pemilik warung yang sedang tertidur pulas. Aksinya ini terekam jelas dan wajah pelaku kini sedang dalam pencarian polisi. Lantas apa sebenarnya yang melatar belakangi kehidupan anak Priok ini? Benarkah terbawa budaya hidup keras dari zaman dahulu? Jadi karena kawasan itu bagi sebagian orang merupakan kawasan yang asik buat dia mencari penghidupan, maka segala daya upaya dia ikhtiarkan untuk berada di kawasan itu, untuk survive, untuk macam-macam lah tujuannya. Jadi memang sejak zaman dahulu kawasan itu sudah terkenal sebagai kawasan yang ya boleh dibilang dalam tanda petik kawasan hitam gitu ya. Masa lalu memang tempat itu menjadi kawasan yang cukup ramai ya, terutama pada masa kolonial itu. Ketika Republik itu maka banyak orang-orang yang menjadi tempat menjadi tempat pelarian, tempat ngumpet, tempat segala macam. Karena ketika orang pergi ke kawasan itu maka dia susah ditemukan karena banyak tempat-tempat yang mereka jadikan sebagai tempat persembunyian. Jadi Tanjung Priok ya dari dulu sudah seperti itu. Di era 80 hingga 90-an kesan mencekam dan rawan tentang kawasan Priok terdengar hingga pelosok Jakarta. Tidak ada yang berani datang dengan sengaja, kecuali ada teman atau kerabat yang memang tinggal di sana. Di balik kisah rawannya Tanjung Priok, kawasan ini merupakan pelabuhan tertua di Nusantara setelah Pelabuhan Sunda Kelapa. Menurut catatan sejarah, Pelabuhan Sunda Kelapa sudah ada sejak abad ke-5 di bawah kepemilikan Kerajaan Tarumanegara. Di abad ke-12, Kerajaan Sunda berhasil mengambil alih dan semua kegiatan jalur perdagangan kapal-kapal besar asing berlayar dan bersandar dipusatkan di pelabuhan ini. Aktivitas bongkar muat dari kapal besar dipindahkan ke kapal kecil mulai terganggu pasca meletusnya Gunung Salak Bogor di tahun 1699. Sungai Ciliwung yang saat itu menjadi sentral jalur transportasi air dan muara sungai Pelabuhan Sunda Kelapa pun terganggu. Luapan lumpur dan aliran lahar membuat Sungai Ciliwung serta pelabuhan menjadi dangkal. Konstruksi dermaga dan semakin dangkalnya perairan Sunda Kelapa memaksa kapal-kapal berukuran besar dipindah kegiatannya ke Pelabuhan Tanjung Priok di masa pemerintahan Belanda. Jadi awal mulanya tentu saja pelabuhan Batavia itu ada di Pelabuhan Sunda Kelapa ya, yang selama berabad-abad melayani keperluan kegiatan perdagangan ataupun transportasi ke berbagai wilayah di Nusantara maupun untuk kegiatan perdagangan internasional. Nah, tetapi sejak abad 19 seiring dengan semakin berkembangnya koloni Hindia Belanda dan kemudian juga mengakibatkan semakin sibuknya kegiatan perdagangan dan transportasi di kota Batavia, kebutuhan terhadap pelabuhan terutama di kota Batavia dianggap sudah tidak mencukupi lagi karena pelabuhan yang lama itu kecil gitu ya dan lokasinya memang kurang ideal untuk kegiatan
pelayaran jarak jauh. Karena ketika itu sudah terjadi revolusi industri, sehingga kapal-kapal yang tadinya berukuran mungkin besar tapi menggunakan layar itu masih bisa dilayani oleh Pelabuhan Sunda Kelapa. Tetapi kemudian kapal-kapal mesin yang dengan menggunakan tonase yang besar dan terbuat dari besi itu tidak bisa lagi mendarat dengan dekat di Sunda Kelapa. Nah, karena itulah kemudian pemerintah Hindia Belanda berinisiatif ya pada tahun 1877 membangun sebuah pelabuhan baru yang secara kemaritiman lebih ideal ya, karena pelabuhan yang baru ini tidak terletak di muara sungai. Kalau Sunda Kelapa kan di muara Sungai Ciliwung, sehingga setiap tahun itu terjadilah satu pendangkalan sebagai akibat dari lumpur yang dibawa oleh air sungai ke arah muara. Nah, tetapi setelah dicari lokasi yang ideal, ditemukanlah daerah Tanjung Priuk. Pelabuhan Tanjung Priok pertama kali dibangun pada 1877 dan selesai pada 1886 oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lensburg. Saat pembangunan Tanjung Priok, dimulai pula pembangunan infrastruktur lain, dari jalan utama hingga jalur kereta. Disinilah ihwal Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pintu pembuka perdagangan modern di abad ke-19. Ya, ini pelabuhan yang cukup lengkap fasilitasnya. Jadi bukan hanya untuk kegiatan perdagangan, tetapi juga untuk pengangkutan penumpang, karena Koninklijk Pakkervaart Maskapai, yaitu perusahaan pelayaran milik Belanda, itu berkantor pusat di Tanjung Priok. Nah, karena ini adalah pelabuhan yang bukan hanya untuk melayani kegiatan perdagangan, maka diperlukan bukan hanya gudang, tetapi juga diperlukan satu sarana transportasi yang bisa membawa penumpang yang datang dengan kapal dari jarak yang jauh, dari seluruh wilayah Nusantara, bahkan dari seluruh penjuru dunia, untuk bisa masuk ke kota Batavia. Maka dibangunlah stasiun kereta api Tanjung Priok. Berkaca dari hal tersebut, Pelabuhan Tanjung Priok memegang peran penting bagi perekonomian Indonesia. Hal menarik dari Pelabuhan Tanjung Priok yaitu riwayatnya yang terukir dalam sebuah sejarah penting bagi kehidupan Jakarta, khususnya di Tanjung Priok. Dari tahun 1877 sampai 1886, jadi sekitar 9 tahun. Ya, jadi memakan waktu yang cukup lama, dan ketika selesai, itulah pelabuhan modern untuk kapal-kapal berukuran besar yang pertama yang dibangun di Hindia Belanda atau di Indonesia. Ya, artinya bahwa kegiatan perdagangan pemerintah Belanda ketika itu juga mulai mengalami berbagai macam kompetisi ya. Kompetisi itu dengan Inggris misalnya, yang ketika itu membangun Singapura menjadi sebuah pelabuhan emporium untuk wilayah Asia Tenggara. Jadi Singapura dikembangkan oleh Inggris, terutama di bawah Raffles sejak tahun 1819, bukan hanya untuk melayani kebutuhan koloni Inggris di Semenanjung Malaya, tetapi juga untuk melayani kebutuhan wilayah-wilayah lain di seluruh Asia Tenggara. Nah, inilah kompetitor daripada Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelum masa perluasan pelabuhan, Tanjung Priok dulunya merupakan area tanah partikelir yang kepemilikannya dikuasai oleh tuan tanah. Kawasan rawa-rawa dan hutan bakau ini juga pernah dijadikan tempat pembuangan tahanan Portugis. Kawasan Tanjung Priok kan memang pantai. Ke selatannya itu sampai kepada Pademangan, kemudian sampai kepada ya kawasan-kawasan juga Ancol, dan itu kawasan pantai laut. Ini rawa-rawa semua. Jadi kalau kita bayangkan masa sekarang itu misalnya di Kelapa Gading, itu adalah kawasan rawa-rawa. Terus sampai ke sana itu adalah rawa-rawa. Jadi memang dulu adalah rawa-rawa, dan kemudian ketika pemerintah mengizinkan para pengembang untuk membangun kawasan hunian di situ, maka kawasan rawa itu dijadikan sebagai kawasan hunian. Jadi hampir sebagian kawasan itu memang adalah rawa-rawa. Kini Pelabuhan Tanjung Priok menangani lebih dari 30% komoditi non-migas Indonesia. Setidaknya hampir 50% arus barang yang keluar atau masuk Indonesia melewati pelabuhan ini. Pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia II memiliki luas lahan 604 hektar dan ukuran pelabuhan sebesar 424 hektar.
Pelabuhan Tanjung Priok juga memiliki fasilitas intermodal yang lengkap dan memadai. Hal ini menjadikan Pelabuhan Priok mampu menyediakan jalur ke seluruh kota di Indonesia. Hebatnya lagi, Pelabuhan Tanjung Priok kini melayani kapal-kapal generasi mutakhir yang secara langsung menuju ke berbagai pusat perdagangan internasional atau disebut dengan direct call. Jadi pengelola pertama dari pelabuhan ini tentu saja adalah KPM ya, Koninka Pakovat Maskapai, karena dia diberi hak oleh pemerintah kolonial untuk membangun Pelabuhan Tanjung Priok dan mengelolanya. Dan kemudian setelah era kolonial Hindia Belanda berakhir, masuklah pemerintahan pendudukan Jepang. Oleh pemerintahan pendudukan Jepang ini diubah menjadi pelabuhan militer ya. Jadi digunakan untuk kepentingan Perang Asia Pasifik Raya yang ketika itu dilakukan oleh Jepang melawan sekutu terutama Amerika Serikat. Jadi untuk beberapa saat, sekitar 3 tahun itu menjadi pelabuhan militer. Nah tetapi ketika Indonesia merdeka, sempat dikelola oleh BKR Laut ya ketika itu ya. Sebelum kemudian sekutu datang dan membawa Nika, diboncengi Nika, dan pelabuhan ini diduduki oleh Nika sejak akhir September ya. Jadi awal Oktober itu sudah di bawah penanganan Nika. Nika itu Netherlands Industry Civil Administration, punya pemerintah Belanda. Nah sampai tahun 49, tepatnya sampai tanggal 27 Desember 1949, pelabuhan ini berada di bawah pengelolaan Nika. Nah setelah penandatanganan KMP 27 Desember, itu dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Jadi sejak tahun 50-an itulah pemerintah Indonesia mulai mengelola secara langsung Pelabuhan Tanjung Priok. Dan kemudian mungkin sejak tahun 70-an itu Pelindo berdiri dan kemudian mengelola Pelabuhan Tanjung Priok. Selain kisah sejarah panjang pelabuhan 38 tahun silam, Tanjung Priok juga memiliki catatan sejarah kelam. Terjadi kerusuhan besar yang melibatkan massa dan aparat pemerintah di zaman itu. Suasana mencekam, kerusuhan pecah, pertumpahan darah anak bangsa pun tak terbendung. Peristiwa 12 September 1984 itu pun kini dikenal dengan tragedi berdarah Tanjung Priok. Hingga kini, jumlah korban kerusuhan pun masih simpang siur dan menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia berat yang pernah terjadi. Itu adalah peristiwa yang masih kelam ya bagi umat, bagi orang Indonesia, khususnya orang-orang Jakarta ya. Karena peristiwa itu memang belum jelas berapa jumlah korban yang sebenarnya. Karena cerita dari beberapa kawan ketika mereka diserang itu, ditembak kemudian pada hari itu juga darah-darah yang berserakan di situ itu segera dibersihkan oleh aparat pemerintah dan menjadi bersih seolah. Jadi banyak mayat-mayat yang ada di gorong-gorong, orang yang masih ngumpet di gorong-gorong, dan mereka yang terlibat langsung pada peristiwa itu mencar kemana-mana, ada yang pergi ke Bogor kemana. Jadi mereka memang betul-betul takut. Jadi saat itu memang kan masa Orde Baru. Orde Baru itu mempunyai kepentingan untuk menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal. Jadi saat itu terkenal azas tunggal Pancasila. Tentu saja provokasi pemerintah seperti itu, ada beberapa pihak yang tidak setuju kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah menjadi menunggalkan azas Pancasila seperti itu. Belum terhapus peristiwa 38 tahun lalu dari ingatan, Tanjung Priok seakan tak berhenti dari cobaan. Bahkan bukti-bukti fakta nyata hingga hal gaib pun masih bisa dilihat dengan jelas. Beragam kisah unik dan peristiwa Tanjung Priok dulu serta kini akan dikupas selengkapnya sesaat lagi. Tetap di Misteri Dunia. Bunyi sirena mobil pemadam kebakaran bersahutan menuju Jalan Keramat Raya, Tugu Utara, wilayah Koja, sekitar pukul 3:30 sore.
Kebakaran besar melanda Masjid Islamic Center, diduga karena adanya percikan api dari pekerja yang sedang merenovasi kubah masjid. Kobaran api membakar kubah dan menimbulkan kepulan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. Rabu malam, api berhasil dipadamkan. Sebanyak 21 unit mobil damkar dikerahkan. Untungnya tidak ada korban jiwa di kebakaran jelang akhir 2022 lalu itu. Dikenal dengan Masjid JIC, masjid ini dibangun di bekas lahan prostitusi terbesar se-Asia Tenggara pada era 1970 hingga akhir 2000-an. Dahulu wilayah ini disebut dengan Keramat Tunggak, saksi bisu para pekerja seks mencari pundi-pundi rupiah. Laki-laki dewasa yang hidup pada tahun 70-an sampai kepada tahun 80-an, kalau menyebut satu tempat prostitusi, ya salah satunya itu dulu disebutnya Keramat Tunggak. Karena di kawasan itu dulu pernah ditemukan batu tumbuh ya, batu tumbuh itu batu tumbuh di situ, dan di situ kemudian dijadikan sebagai kawasan prostitusi yang cukup besar ya. Kalau kita baca di media sosial itu kan, di media internet itu, kawasan itu memang salah satu kawasan prostitusi yang besar. Nah, kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menyulap kawasan ini. Dulu motonya itu dilakukan pada masa Gubernur Sutioso. Dia punya moto Minaz Zulumati ilan Nur, katanya begitu. Dari tempat yang hitam legam menjadi tempat yang bercahaya. Oleh karena itu, salah satu pusat peradaban yang dibangun di situ adalah peradaban Islam, dan dibentuklah yang namanya JIC. Kepulan asap hitam tadi mengingatkan kita pada Rabu 14 April 2010. Puluhan mobil dibakar massa buntut konflik sengketa tanah antara ahli waris dengan PT Pelabuhan Indonesia II atas kepemilikan tanah seluas 5,4 hektar yang tidak ada kata sepakat. Situasi semakin memanas saat ribuan Satpol PP mengepung makam keramat Mbah Priok, sementara puluhan ahli waris dan santri mencoba bertahan menghadang penggusuran. Berawal dari sinilah banyak kisah tak masuk akal bermunculan teralami oleh mereka-mereka yang ada di lokasi. Kalau saya tuh merasakan anak kecil sama saya pun nggak ada merasa capek, aneh. Padahal saya dari subuh itu kejadian begitu perang, itu nggak pada makan, nggak sarapan. Nggak merasakan capek. Tiba-tiba ke makam, dikasih lemes, begitu luar sinar, mereka mundur, muncul lagi, tanpa tenaga lagi, maju lagi. Aneh. Emang ada satu Habib yang bisa ngelihat, katanya ini anak kecil santri Mbah Priok didampingin 10 malaikat. Kalau Habibnya katanya 100 malaikat, seperti itu. Nuansa mistis terasa kental di lokasi saat bentrokan terjadi, seperti alat berat beko untuk merubuhkan gapura yang tiba-tiba mati. Ada juga pasukan tinggi besar berpakaian putih yang terlihat berada di balik barisan santri. Tak hanya keanehan itu saja, para santri korban kerusuhan yang mengalami luka-luka sembuh seketika setelah diberikan air dari sumur keramat Mbah Priok. Kita punya santri ataupun kita punya jamaah itu ngelihat semuanya, termasuk Satpol PP melihat. Itu kejadiannya jam 1 siang itu, pas lagi genting, tiba-tiba santri saya masuk, itu jam 1 siang sampai jam 3. Itu cahayanya bukan terbentang begini doang ya, tapi hilang muncul tuh, seperti itu. Nah, tiba-tiba dari cahaya itu santri kita melihat di makam, muncul apa tuh sinar dalam makam katanya, sampai ke langit. Dan tiba-tiba muncullah burung seperti itu. Muncul. Itu kejadian 2010 tanggal 14 April pas makam Mbah Priok mau digusur. Dari sini jadi yang dilihat oleh mereka itu bukan hanya sekedar anak kecil yang mereka mau nyerang gitu, tapi didampingin pasukan berkuda pakai jubah putih. Termasuk luar sinar itu mengeluarkan ribuan burung. Yang tiba-tiba burung muncul. Itu burung itu begitu turun ke bawah tiba-tiba itu yang namanya kendaraan itu meledak semua. Itu banyak keajaiban keanehan kemarin. Langsung saya di depan kan itu. Iya, ada komandannya juga Satpol PP. Itu maju ke depan, bongkar, tidak ada makam wali-walian, itu mukanya bengis, badannya gede. Nah, tiba-tiba saya berdoa di depan seperti berdoanya yang serem-serem dah.
kata-katanya. Ya udah, kejadian di situ, nggak bangun langsung. Nggak bangun hari itu juga, saya bingung kenapa tuh nggak bangun. Kata anak kecil santri saya, bi kualat. Digotong tuh langsung hari itu juga. Digotong ya sampai sekarang masih keadaan, berarti 13 tahun masih keadaan seperti itu dengan geletak di kasur. Kilatan cahaya yang dianggap sebagai tanda kehadiran beliau saat itu tak sengaja terabadikan dan kini visualnya terpajang di dinding makam. Gaung nama Mbah Priok sudah terdengar hingga pelosok Indonesia. Konon dia dipercaya sebagai salah satu wali Allah dan tokoh penyebar agama Islam di tanah Jakarta. Hal inilah yang menjadi magnet ribuan jemaah berbondong datang, berziarah mengalap berkah karomah dari ulama besar nan karismatik, serta mengambil air yang katanya memiliki khasiat penyembuhan. Saya kesini ya ingin berziarah dengan Mbah Priok yang sudah menyebarkan agama Islam. Pengalaman saya ziarah di sini, alhamdulillah banyak keberkahannya. Gitu saja. Iya, kalau untuk saya pribadi karena di sini ada makamnya orang yang soleh, jadi mudah-mudahan doa-doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengirim doa, berzikir dan tawasul gitu ya. Jadi keberkahannya tuh ya tenang aja gitu. Jadi damai gitu pikiran saya gitu. Lantas siapakah sebenarnya Mbah Priok tersebut? Jadi nama Mbah Priok ini, beliau punya namanya Habib Hasan bin Muhammad bin Hasan bin Hamid bin Ali bin Alwi bin Abdullah Al-Haddad Subrotib. Beliau daripada cucunya Habib Abdul Subrotib. Nama Mbah Priok ini emang asal-muasalnya dari beliau lagi berdakwah dari Sumatera ke Pulau Jawa, beliau menggunakan perahu. Jadi menggunakan perahu, dalam perahu itu ada 5 rombongan, 3 orang ajam dan 2 Habib. Dan beliau setiap pesisir pantai Sumatera itu selalu beliau menyandar, beliau berdakwah sama orang nelayan, dan ada beberapa orang nelayan yang belum memeluk agama Islam, diislamkan beliau, dan singkatnya sampai ke Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini karena ini zaman Belanda dulu yang beliau alamin, itu begitu menyandar ke Pulau Jawa, beliau tembakin peluru. Tapi orang Belandanya terheran-heran, yang keluar bukan peluru tapi gumpalan asap. Sampai di Meriam pun yang keluar gumpalan asap. Akhirnya orang Belanda itu menghentikan serangan itu. Nah, singkatnya lagi beliau mau nyandar lagi Pulau Jawa, masih ditembakin lagi Belanda. Itu berkali-kali orang Belanda itu pun heran, yang setiap ditembakin yang keluar gumpalan asap. Sampai di Meriam pun yang keluar gumpalan asap. Nah, singkatnya beliau masih bertahan juga tengah laut. Nggak lama kemudian singkatnya datanglah ombak besar. Itu ombak besar, perahu beliau karam terbalik mengakibatkan 3 orang ajam meninggal dunia dan 2 Habib ini masih hidup. Yang satu Habib Ali Al-Haddad, yang satu lagi Habib Asal Haddad yang dikenal Mbah Priok. Susah payah berenang, selamat ke atas perahu, perahunya udah normal terbalik dan urusan kepada Allah Ta'ala, sholat 5 waktu beliau jalankan di tengah laut dalam keadaan posisi perahu yang terbalik. Nah, singkatnya datang lagi ombak besar, beliau nggak sempat bisa tolong, akhirnya beliau wafat di tengah laut. Nah, Habib Ali itu megang perahu sekuat mungkin, tiba-tiba muncul ratusan ikan lumba-lumba. Nah, 2 ikan lumba-lumba ini mendampingi daripada jenazahnya Habib Asal Haddad kenal Mbah Priok. Akhirnya beliau minta digali sama keluarganya, tidak boleh sama orang lain. Dipanggillah keluarga di Palembang, begitu dipanggil, akhirnya digali. Itu 23 tahun, begitu digali tanahnya mengeluarkan aroma wangi, ketemu papannya masih utuh, ketemu kain kapannya masih mulus. Begitu dibuka wajahnya masih utuh, hidungnya ada, wajahnya ada, kulitnya ada. Celah sifatnya pun masih nempel. Itu lamanya 23 tahun jasad masih utuh. Itu digali. Nah, baru dipindahkan kemari. Sebelum dipindahkan kemari, itu dimandiin lagi seperti jenazah baru meninggal. Dimandiin lagi, digantikan kapan baru, disolatkan lagi, dipindahkan kemari, dikasih tanah sama orang Belanda yang luasnya kurang lebih hampir 10 hektar, dibikinin surat, peponding, eheno, boys, pekaring, dibikin cagar budaya, jangan sampai dibongkar lagi. Saya sendiri punya orang tua, umi saya, ini makam ini sering dikelilingin ular sebesar kontainer. Itu dicari sama umi saya itu kalau di mana buntutnya, di mana palanya nggak ketahuan. Dikelilingin ular sebesar kontainer. Sampai umi saya kalau ngeliat laut itu, dilihat laut kok itu
tingginya sampai 50 meter, seperti itu. Isaranya kejadian ini. Nama Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang dikenal dengan nama Mbah Priok menyimpan banyak cerita yang tak akan pernah ada habisnya. 7 tahun setelah tragedi berdarah di Koja, makam Mbah Priok kemudian dijadikan cagar budaya oleh Gubernur Jakarta kala itu, Basuki Cahayapurnama. Makam Mbah Priok seakan menjadi saksi bisu berbagai peristiwa yang terjadi di pelabuhan terbesar yang ada di sudut utara Jakarta ini. Segudang peristiwa dan kisah yang ada di Tanjung Priok berkelindan dengan simpang siur penamaannya. Ada yang mengambil nama Tanjung karena arti sebuah daratan yang menjorok ke laut. Sementara Priok sejenis panci masakan yang merupakan komoditi perdagangan pelabuhan sejak zaman prasejarah lalu. Di sisi lain ada anggapan penamaan Tanjung Priok berasal dari tokoh Islam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Lantas, seperti apa penjelasan dan muasal penamaan Tanjung Priok sebenarnya? Kalau secara makna harfiah, Tanjung itu kan pantai ya. Priuk itu dia itu bentuknya dulu melingkar. Jadi seperti priuk. Priuk itu kan apa sih? Ya priuk lah. Ya, priuk yang dibikin dari gerabah itu. Jadi kawasan yang menjorok yang melingkar. Jadi kawasan Tanjung Priuk itu tanjung atau tanah yang menjorok ke laut yang bentuknya kalau dilihat dari atas katanya dia memiliki seperti priuk begitu. Jadi tanjung kawasan yang menjorok ke laut yang bentuknya seperti priuk. Tanjung Priok kini bersalin rupa. Kawasan nongkrong anak Jakarta tak melulu terpaku di selatan Jakarta. Sisi utaranya juga wajib diperhitungkan saat ini. Dua bangunan fenomenal kebanggaan masyarakat Jakarta Utara sebagai buktinya. Pertama, di kawasan Keramat Tunggak, sebuah area prostitusi terbesar se-Asia Tenggara era 70 hingga 2000-an ini kini berubah menjadi Masjid Jami Islamic Center, pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta. Di luas lahan 109.453 meter persegi ini tidak hanya masjid megah, ada juga balai pelatihan, gedung pertemuan, bisnis center, dan hotel. Kedua, Jakarta International Stadium yang digadang-gadang sudah bertaraf standar FIFA. Dengan kapasitas 82.000 penonton, nantinya akan menjadi kandang Persija Jakarta. Belum lagi eks-pelabuhan Hindia Belanda yang kini ikut bersalin rupa menjadi pelabuhan internasional terbesar. Dibarengi pembangunan megah tol Priuk lingkar luar Jakarta. Sejauh 11,4 km, bagian dari sistem jaringan yang terhubung dengan jalur bebas hambatan Jabodetabek. Kawasan Tanjung Priok memiliki luas 554 km, berpenduduk hampir 45.000 jiwa. Perlahan tapi pasti terus ditata dan dirubah. Stigma buram lambat laun memudar, zona hitam berubah menjadi putih. Titik-titik rawan dan menyeramkan tempo dulu kini disulap menjadi lokasi cantik nan megah. Tanjung Priok adalah tanah eksotis, sekaligus surga bagi mereka yang mampu memaknai kehidupan dan pintar mencari celah sebagaimana mestinya. Di kota kecil ini, harapan para pribumi dan pendatang mengadu nasib, dari melakukan pekerjaan keras tak terstruktur hingga mereka yang sukses memanfaatkan relasi dan peluang. Seribu satu kisah di ujung Jakarta adalah refleksi di balik senyum, tawa, dan guratan wajah orang-orang yang tumbuh berproses, menyesuaikan dengan karakter kuat untuk bertahan. Tanjung Priok, kisahmu tak akan lekang oleh waktu. Seiring berganti zaman, segala kisah sejarah dan peristiwa kelam yang pernah menyelimuti Tanjung Priok tak akan hilang ditelan oleh waktu. Mengetahui sejarah itu perlu, belajar dari masa lalu itu harus, merubah hal yang buruk menjadi lebih baik adalah wajib.
1000 misteri terserak di jagat bumi. Ada yang sudah terjawab, namun banyak yang belum terpecahkan. Misteri dunia akan terus mencari, menggali, dan menyingkapnya. Selamat malam.